Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL 112 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS12100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 282 mili. Ukuran magnet 224 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 155 mili. Ketebalan gasket 15 mili. Sementara untuk ukuran antara baut, di sini tertulis 245 mili. Dan karena ini 12 inci, jadi sepertinya ada kekeliruan di sini. Jika kita mengacu pada tipe LA, jarak antara bautnya itu 298 mili. Jadi untuk bagian ini, sebaiknya diukur ulang aja. Dan untuk ukuran terluarnya, ini 313 mili. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 700 watt, program power 1400 watt. Jika lo masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,5 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 50 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 50 Hz, RE 6 ohm, QMS 14, CAS 0,396, QTS 0,385, GMS 0,082 mm per Newton, MMS 88,96 gram, efisiensi 2%, BL 22,21 Tesla meter, fast 33 liter, SD 0,054 meter persegi, XMAX 5 mm, dan induktansi voice coil 1,011 mH. Dan hampir sama dengan versi LA12100, meskipun rentang frekuensinya sampai di 1,5 kHz, namun karena ini dibekali voice coil 4 inci, gua pikir ini akan mubazir kalau hanya dijadikan sebagai speaker two-way. Meskipun tentu akan bisa-bisa aja. Untuk alasannya, ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jadi rasanya ini akan lebih optimal jika kita gunakan sebagai low. Tapi ya kita lihat aja pada respon frekuensinya. Dan untuk jenis box speaker,
Ini direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 126,26 atau kita bulatkan aja di 126,3. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Minimum impedansi ini berlaku seenggaknya sampai pada frekuensi sekitar 206 Hz. Di atas itu, untuk respon yang lebih maksimal, minimum impedansi yang direkomendasikan itu adalah 6 ohm. Untuk rekomendasi titik potong bawahnya ini di 65 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 121 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 56 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB, dan 62 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 600 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 10,8 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 49 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 660 mili, kemudian lebarnya 360 mili. Jadi untuk posisi box, di sini gua ubah dari yang awalnya itu landscape menjadi portrait. Ini mengingat ukuran portnya yang tergolong kecil. Jika aliran udaranya dihalangi oleh tonjolan bagian belakang dari handle, dikhawatirkan ini akan menjadi chuffing. Meskipun secara rumusan udah benar. Jadi di sini, untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 50 mili. Ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Sementara ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 100 mili. Untuk penguatan dinding belakang, di sini ditambahkan satu buah sekat dengan ukuran 65 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya.
Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 340 mili. Karena ini merupakan dudukan dari speaker, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk aerodinamika. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 324 mili. Jika diukur dari bibir depan, ini ukurannya akan menjadi 325 mili. Jadi ini dimundurin 1 mili sebagai dudukan dari ram atau besi pengaman speakernya. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 290 mili. Dan terakhir, triplek yang ini juga bertujuan untuk menambahkan estetika, dan yang paling penting, triplek ini akan membantu memberikan penguatan ekstra pada bagian depan box speakernya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan, selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX SPL112 khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LS12100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.